Shalom adik-adik. Jumpa lagi di hari Minggu. Kita mau melaksanakan ibadah online bersama Kakak Bertia dan Bang Rian. Nah, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari Minggu yang indah ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami hari ini anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah persembahan puji-pujian ini dapat menyenangkan hati kami dan hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, supaya kita semakin semangat beribadah sekolah minggu, coba adik-adiknya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Ayo Abang Adrian, mainkan musiknya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, Puji Tuhan. haleluya, 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 haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya laskar Kristus, syabrak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah semangat kan memulai ibadah kita dengan lagu-lagu pujian yang semangat. Nah, sekarang kita mau berdoa dulu, doa pengakuan iman rasuli. Kita bersatu di dalam doa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah semangat kan memulai kebaktian kita. Nah, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Adrian Huta Barat. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, persiapkan Alkitabnya dan duduk yang manis. Kembali kita angkat pujian untuk Tuhan. Ayo Abang Adrian, mainkan musiknya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat pagi bagi kita semua. Kali ini untuk melengkapi peribadahan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dari kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai yang kedua. 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai yang kedua. Jadi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami bisa berkumpul walaupun secara online untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita baca kitab 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai yang kedua. Oke, kita baca ya adik-adik dalam hati masing-masing. Abang bacakan dari sini. Yosia Raja Yehuda, kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi adik-adik, demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita baca di ayat Alkitab kita, di sini Yosia berumur 8 tahun. Artinya masih kelas 3 SD ya kan? Kelas 3 SD Yosia sudah bertanggung jawab dan mengemban tanggung jawabnya sebagai Raja Yehuda. Wow. Begitu bertanggung jawabnya Yosia, bisa dia diangkat menjadi raja. Bagaimana bisa Yosia diangkat sebagai raja, Bang? Kita baca di ayat yang kedua, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Gitu dia adik-adik. Jadi kalau adik-adik semua nanti di sekolah disuruh gurunya untuk bertanggung jawab, lakukan tanggung jawab itu dengan benar. Bagaimana caranya, Bang, melakukan tanggung jawab yang benar? Melakukan apa yang benar di mata Tuhan, melakukan perbuatan benar di mata Allah. Bagaimana caranya, Bang? Banyak-banyak membaca firman Tuhan. Jadi kita tahu apa yang benar di mata Tuhan. Banyak-banyak baca Alkitab. Jadi kita tahu apa yang benar di mata Allah. Contohnya, adik-adik disuruh untuk menjadi ketua kelas. Ketua kelas di kelas 3 kan, sama kayak Yosia. Kelas 3 dia, umur 8 tahun. Adik-adik nggak mau. Berarti adik-adik mencontohkan apa yang tidak benar di mata Allah. Gitu dia. Karena adik-adik tidak mau bertanggung jawab untuk menjadi ketua kelas di
kelas adik-adik, itu dia. Jadi kalau adik-adik melakukan yang benar di mata Allah, adik-adik harus siap. Misalnya Ulan, kamu kelas 3 sekarang, kamu menjadi ketua kelas ya. Baik Bu, saya siap. Jadi walaupun adik-adik sudah siap menjadi ketua kelas, adik-adik harus bertanggung jawab. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Lakukan yang benar. Jangan melakukan yang tidak benar. Kalau disuruh diamkan kawan-kawannya, suruh diam, gitu dia. Itu melakukan yang benar. Jadi bagaimana caranya Bang supaya bisa kita rutin rajin membaca firman Tuhan? Lakukan secara perlahan. Baca dari kitab Kejadian, bisa kita baca perlahan-lahan sampai kitab akhirnya yaitu kitab Wahyu, gitu dia. Kita baca perlahan-lahan. Jadi untuk lebih jelasnya kita dengarkan video yang Abang sediakan di sini mengenai cerita Alkitab mengenai raja-raja, kitab raja-raja, terkhususnya mengenai cerita Raja Yosia, yaitu raja orang Yehuda. Oke, kita dengarkan video ini. Yosia lahir dari seorang raja yang jahat, dikelilingi dengan pencobaan-pencobaan untuk mengikuti langkah-langkah ayahnya. Walaupun demikian, Yosia berlaku benar di hadapan Allah Israel. Komitmen awal Yosia untuk pembaharuan rohani bangsa Yehuda diperlihatkan melalui usaha kerasnya memperbaiki bait Allah. Ini disebabkan dua raja sebelum Yosia sudah terlanjur merusak moral, akhlak, dan kerohanian bangsa Yehuda. Untuk memperbaiki keadaan ini memerlukan usaha yang lebih dari sekadar memperbaiki bait Allah. Yosia tidak mempunyai penuntun karena pada zaman Raja Manasye hampir seluruh salinan kitab Taurat Musa hilang dan dilalaikan. Namun Allah tidak membiarkan kerinduannya yang tulus menjadi padam. Allah memberkati usaha Yosia. Memperbaiki bait Allah memang tidak membawa kepada pembaharuan rohani, namun memimpin kepada ditemukannya kitab Taurat yang akan memberi arah dan petunjuk bagi Yosia. Setelah kitab dibacakan, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja itu memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mikah, Safan penetera itu, dan kepada Asyah untuk pergi minta petunjuk Allah dan bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan. Kitab suci membuatkan pemerintahan Hizkia begitu makmur. Hampir 1 abad sebelumnya, ketika pesta Paskah dirayakan oleh Hizkia, jaminan telah dibuat untuk pembacaan kitab Musa secara umum setiap hari kepada orang banyak oleh para imam yang mengajar. Tetapi Manasye anaknya telah berani menyampingkan peraturan-peraturan dari kitab suci itu, dan kitab itu hilang. Akibatnya, selama bertahun-tahun orang banyak kehilangan nasihat-nasihat dari kitab itu. Raja Manasye tidak hidup seperti ayahnya Hizkia. Raja Manasye jahat, telah menghidupkan kembali penyembahan berhala, telah menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tapi suatu saat Raja Manasye sempat merendahkan diri. Dia berusaha melunakkan hati Tuhan, dan Tuhan mendengarkan permohonannya dengan memulihkan kedudukannya sebagai raja, dan Manasye mengakui Tuhan itu Allah. Namun walaupun pertobatan Manasye luar biasa, dalangnya terlambat untuk menyelamatkan kerajaan itu dari pengaruh jahat tahun-tahun penyembahan berhala. Banyak yang tersandung dan jatuh, tidak pernah bangkit lagi. Maka Amon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Amon hidup sama seperti ayahnya, menyembah berhala. Dia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya yang sempat bertobat. Yang merendahkan diri malah Amon makin banyak kesalahan. Raja Amon yang jahat itu tidak diizinkan memerintah lama. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia.
Raja Yosia berusia 8 tahun ketika naik takhta kerajaan. Dia memerintah selama 31 tahun. Raja Yosia takut akan Allah sejak permulaan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan ketika Raja Yosia memerintah, Imam Besar Hilkiah menemukan naskah yang lama hilang itu di dalam bait suci. Ketika bait suci itu dibersihkan, diperbaiki, dan penambahan sesuai dengan rencana Raja Yosia. Lalu Imam Besar Hilkiah menyerahkan kitab yang indah itu kepada seorang guru yang berpendidikan bernama Safan. Lalu Safan membawa kitab itu kepada Raja Yosia sambil menceritakan bagaimana kitab itu ditemukan. Belum pernah ia menyadari dengan begitu sepenuhnya keterangan yang jelas yang telah dibentangkan Allah di hadapan Israel, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Setelah mendengarkan perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkanlah pakaiannya. Kemudian raja itu memberi perintah kepada Imam Hilkiah, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mikah, Safan penetera itu, dan kepada Asya untuk pergi minta petunjuk Allah dan bagi rakyat dan seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan. Kitab itu telah mengungkapkan kepada Yosia kasih Allah bagi umatnya dan kebenciannya terhadap dosa. Maka gementarlah Yosia memikirkan masa yang akan datang ketika melihat sifat Yehuda yang suka melawan. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia telah menyerahkan dirinya sendiri sepenuhnya kepada pekerjaan Allah. Nah, sekarang udah ditonton tadi kan video yang abang sediakan mengenai Raja Yosia yang diangkat menjadi raja pada waktu usia 8 tahun dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan menirukan sebagai Raja Daud yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi demikianlah firman Tuhan, lakukanlah apa yang benar di mata Tuhan, dek. Menurut adik-adik apa yang baik lakukan, apa yang jahat jangan dilakukan. Oke? Rajin memberi, itu salah satunya perbuatan yang benar di mata Tuhan. Bertanggung jawab, itu yang salah satunya apa yang benar di mata Tuhan. Oke? Kiranya firman Tuhan ini bisa membawa adik-adik menjalani kehidupan adik-adik untuk melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan cerita kita mengenai Raja Yosia yang Tuhan angkat menjadi raja pada usia 8 tahun karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kiranya Tuhan, kami bisa juga menirukan Raja Yosia yang pada waktu masih kecil kami sudah bisa bertanggung jawab Tuhan, baik di dalam sekolah, rumah, dan di dalam lingkungan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk bisa bertanggung jawab dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Adik-adiknya persiapkan persembahannya agar kita persembahkan untuk Tuhan Yesus. Berilah persembahan yang terbaik. Nah, Abang Adrian, ayo mainkan musiknya. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku
Mazmur 50 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Anak-anak kami yang di rumah boleh mengumpulkan persembahannya di amplop yang dibagikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nanti akan dijemput oleh penatua atau guru sekolah minggunya. Sambil menyanyikan lagu Tanahku dan Ayahku. Ibadah kita, mari kita berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih.